Anda kembali di Rumah Pemilu, Saudara. 3 bakal calon presiden yang akan bertarung di Pemilu 2024 menghadiri Rapat Kerja Nasional ke-16 Asosiasi Pemerintah Kota atau APEKSI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 3 baca pres beradu gagasan tentang tantangan pembangunan kota di masa depan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampil satu panggung beradu gagasan dengan tema Indonesia dan tantangan pembangunan kota di masa depan. Gagasan ini disampaikan di depan wali kota se-Indonesia. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Wafik Azizah di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat sore Wafik. Wafik, apa yang menjadi gagasan 3 bakal capres di sana terkait dengan pembangunan kota di masa depan? Wafik. Ya, selamat sore Ihsan dan juga saudara. Dari sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah tadi, memang di awal sesi, memang dalam diskusi panel yang diadakan oleh APEKSI ini ada 3 sesi. Yang pertama yaitu sesi dari Ganjar Pranowo. Dalam sesi Ganjar Pranowo ini selama 1 jam 30 menit menyampaikan pemaparan dan gagasannya. Kemudian 30 menit selanjutnya menerima pertanyaan dari beberapa wali kota yang hadir dalam APEKSI kali ini. Dan gagasan yang kemudian disampaikan oleh Ganjar Pranowo di hari tadi yaitu terkait dengan visi pembangunan nasional versi Ganjar Pranowo. Yang pertama adalah demokrasi yang baik, kemudian transformasi digital yang baik, kemudian dari sektor ekonomi hijau yang kemudian bisa membangkitkan ekonomi di Indonesia apabila sektor ekonomi hijau ini mampu diberdayakan oleh pemerintah kota yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya yang menjadi sorotan dari Ganjar Pranowo juga terkait dengan ekonomi biru, di mana ekonomi biru ini dilihat oleh Ganjar Pranowo sebagai potensi yang sangat besar mengingat kawasan Indonesia, kawasan lautnya cukup luas begitu dan perlu kerjasama yang baik untuk memaksimalkan potensi ekonomi biru dari Indonesia ini, di mana Ganjar Pranowo melihat kiblatnya di Eropa, di mana sumber daya laut yang ada di Eropa begitu diperhatikan dari pemerintah yang ada di Eropa. Dan selain itu, dalam sesi tanya jawab dari pemaparan Ganjar Pranowo tadi ada Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang menanyakan terkait dengan bagaimana sebenarnya rencana yang baik dari pengelolaan sumber daya alam, karena kan melihat Kalimantan ini punya potensi kekayaan alam yang sangat luar biasa, dan bagaimana Ganjar Pranowo kemudian bisa menyusun yang baik konsep dari pemberdayaan masyarakat lokal yang hidup di dalam Kalimantan, kemudian bagaimana sumber daya alam yang ada di Kalimantan bisa dirasakan betul-betul oleh masyarakat yang ada di sana. Ganjar Pranowo menjawab bahwa memang dari keadaan yang ada di saat ini di Kalimantan, masalah ekonomi hijau harus menjadi hal yang ditegasi begitu dari pemerintah, bahwa penegakan hukum terkait dengan kebijakan-kebijakan peraturan-aturan yang sudah ditetapkan soal lingkungan hidup tidak boleh dilanggar, dan ketika kemudian ada pelanggaran dari kebijakan lingkungan hidup ini akan ditindak dengan tegas. Hal itu tersebut menjadi poin penting yang kemudian ditekankan dalam Ganjar Pranowo terkait dengan ekonomi hijau dan juga ekonomi biru yang diusungnya. Selanjutnya, pada pukul 13.29 waktu Indonesia Tengah, setelah Ganjar Pranowo selesai menyampaikan pemaparannya, Anies Baswedan hadir dalam acara forum APEKSI kali ini. Dimulai pada pukul 13.29 waktu Indonesia Tengah, Anies Baswedan menjelaskan gagasan dan juga narasi karyanya. Yang pertama adalah pemerataan perguruan tinggi. Dari Anies Baswedan melihat bahwa pemerataan perguruan tinggi ini menjadi salah satu kunci penting dari kemajuan kota-kota yang ada di Indonesia. Selain itu, Anies juga melihat bahwa pendidikan dan juga sektor pusat kebudayaan yang ada di kota-kota di Indonesia perlu untuk dijaga dan semakin ditingkatkan, mengingat pendidikan dan kebudayaan saling bertoleransi begitu. Dan selanjutnya Anies Baswedan juga memberikan pandangan bahwa kota memberikan pelayanan bagi desa dan kawasan sekitarnya. Untuk itu kota dari segi kesehatan dan juga ekonomi harus maju, mengingat kota ini menopang daerah-daerah yang ada di sekitar sekitarnya. Selanjutnya ada 4 konsep yang kemudian diusung dan direncanakan Anies Baswedan dalam paparannya kali ini terkait dengan 4 konsep yang penting dalam kemajuan kota, yaitu kota yang layak huni, asri, adil, dan maju. 4 konsep ini ditekankan Anies Baswedan, di mana keempat hal tadi
jika memang diprioritaskan begitu terwujud di kota-kota yang ada di Indonesia, bisa memajukan kota dan juga daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Dan saat sesi tanya jawab yang dibuka oleh Bima Arya dan juga Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, di mana memang Dani Pomanto dan Bima Arya ini menjadi moderator dalam diskusi kali ini, kemudian memberikan kesempatan kepada beberapa wali kota untuk bertanya. Salah satu wali kota yang bertanya yaitu Wali Kota Mojokerto dari Jawa Timur. Wali Kota Mojokerto ini mengatakan kepada Anies Baswedan soal pembangunan kota Mojokerto sebagai kota yang cukup kecil yang ada di Indonesia tapi belum memiliki kemandirian fiskal. Dan ini kemudian menjadi sorotan Anies Baswedan yang menjawab bahwa pengelolaan kemandirian fiskal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat, dan Anies Baswedan juga menekankan bahwa perlu adanya badan yang mengurus dan memberikan secara serius perhatiannya kepada pengelolaan pemerintah kota yang ada di Indonesia. Anies menekankan bahwa perlu adanya badan tersendiri dari pusat yang mengelola pengelolaan pembangunan kota seperti yang ada saat ini, yaitu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang ada di Indonesia. Hal itu kemudian yang ditekankan oleh Anies Baswedan. Sementara saat sesi terakhir dari penyampaian gagasan dan juga menjawab pertanyaan dari beberapa wali kota tadi, Anies Baswedan juga membagikan buku yaitu Transformasi Perkotaan kepada 88 wali kota yang hadir dalam forum ini. Dan buku Transformasi Perkotaan yang dibagikan oleh Anies Baswedan ini berisi terkait dengan visi misi dari pembangunan kota yang ideal yang telah dinarasikan oleh Anies Baswedan, dan juga berisi tentang bagaimana rekam jejak pembangunan dari kota Jakarta yang sebelumnya dipimpin oleh Anies Baswedan. Sementara untuk pada pukul 14.28 tadi setelah selesai Anies Baswedan, Prabowo Subianto tiba di gedung tempat pelaksanaannya diskusi panel ini, dan Prabowo Subianto juga saat ini pada saat pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah memulai sambutannya, namun saat ini juga masih berlangsung penyampaian gagasan yang disampaikan Prabowo Subianto dalam sambutannya. Prabowo Subianto juga tadi sempat menyinggung soal kekagumannya kepada Sultan Hasanuddin yang merupakan pahlawan dari Indonesia yang dahulu merupakan raja dari Kabupaten Goa. Prabowo Subianto mengatakan bahwa Sultan Hasanuddin merupakan tokoh yang sangat berpengaruh, dan bisa nilai-nilai dari kehidupan Sultan Hasanuddin ini bisa kemudian diterapkan oleh masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan yang bisa membangun kota, khususnya kota Makassar dan kota-kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan saat ini Ihsan dan juga saudara, memang masih berlangsung pemaparan dari Prabowo Subianto soal gagasan yang akan ia wujudkan ketika nantinya kemudian terpilih menjadi presiden di 2024 mendatang. Ihsan. Wafik Aziza langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih Wafik.